Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswi kelas 2D Program Studi Matematika Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video kali ini adalah tentang filosofi matematika. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas filsafat pendidikan. Dan judul dari kelompok kita adalah filosofi tentang bangun ruang. Video ini akan menjelaskan apa itu filosofi bangun ruang. Untuk lebih lengkapnya, silakan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Saya Silva Fauzia sebagai host di sini kembali menjumpai Anda dalam podcast dengan tema filosofi matematika. Selamat datang di 2D Podcast. Untuk podcast kali ini kita akan membahas tentang filosofi bangun ruang. Mungkin untuk podcast kali ini kita online dikarenakan keadaan yang tidak memungkinkan untuk bertemu. Dan saat ini saya bersama dengan narasumber, yaitu dengan Pia Wahyudiniar dan Sri Pujanovanti. Sebelum membahas lebih dalam, alangkah baiknya untuk kita perkenalan agar pembahasannya juga enak. Untuk yang pertama, saya ingin Pia untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo Pia. Benar. Halo Pia. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Perkenalkan, nama saya Pia Wahyudiniar dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya berdomisili Karawang. Oke, Pia. Terima kasih untuk Puja. Silakan memperkenalkan diri. Halo Silva, oke, perkenalkan nama saya Sri Pujanovanti dari kelas 2D Prodi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya berdomisili di Indramayu. Mungkin untuk narasumber yang pertama saya akan bertanya kepada Puja terlebih dahulu. Untuk Puja, kira-kira kesibukan akhir-akhir ini seperti apa? Kesibukan saya akhir-akhir ini antara sibuk nggak sibuk ya, lagi sibuk buat ya kayak mahasiswa umumnya aja, persiapan buat nanti, belajar, itu doang sih. Kalau misalnya alasan Puja itu masuk prodi matematika, apa sih? Saya tertarik sih sama matematika, karena bagi saya matematika itu tentang sensasi gitu. Ngerjain soal matematika itu asik, dan rasanya pas udah ketemu jawabannya itu asik banget. Jadi menurut saya matematika adalah pelajaran yang menarik bagi saya, dan saya minat. Puja itu masuk kampusnya dengan jalur apa ini kira-kira? Siapa? Puja masuk Unsika dengan jalur SN atau SB atau jalur mandiri? Saya SBMPTN. Jalur SBMPTN. Sekarang kita lanjut ke ini aja ya, ke tema kita. Kan Puja sebagai mahasiswa prodi matematika otomatis kan jauh lebih dalam memahami tentang filosofi matematika nih. Ngomong-ngomong kan kita kan temanya kali ini filosofi matematika, tapi dengan judul filosofi bangun ruang. Menurut Puja sendiri tuh filosofi bangun ruang itu seperti apa sih? Filosofi bangun ruang ya. Jadi kalau kita bedah satu-satu nih akan ada dua bagian tuh, filosofi dengan bangun ruang. Jadi kita bahas pertama yang filosofi. Menurut saya filosofi itu pembelajaran mengenai masalah umum dan fundamental. Entah itu seperti bahasa, pengetahuan, dan lain-lain. Sedangkan bangun ruang itu sendiri merupakan bangun-bangun yang memiliki tiga dimensi serta dibatasi oleh sisi-sisinya. Jadi kalau kita bahas tentang filosofi bangun ruang, itu kurang lebih tentang mempelajari lebih dalam tentang apa sih itu bangun ruang, mempelajari lebih dalam bentuk yang tiga dimensi serta memiliki ruang dan dibatasi oleh sisi-sisinya. Kurang lebih seperti itu ya. Maaf Silva maksudnya.
Oke, bangun ruang itu kan banyak ya. Dia itu nggak cuma hanya satu macam, tapi kan banyak. Ada balok, persegi, jajar genjang, trapesium, layang-layang gitu. Dan kita itu hanya mengenal itu tuh hanya bangun ruang dengan rumus dan sisi-sisinya dan bentuk-bentuk gitu. Tapi kita kan kurang dalam mempelajari tentang apa itu filosofi dari bangun ruang itu sendiri. Kalau misalnya di sekolah juga kita kan hanya diajarin dengan ya ini rumusnya ini, terus bentuknya seperti ini, cara membentuknya seperti ini. Bisa perjelas nggak apa filosofi dari bangun ruang sendiri gitu? Bener banget. Kita tuh udah nggak asing ya sama yang namanya bangun ruang ya, karena yang seperti Silva bilang, kita dari SD, SMP, SMA, bahkan sekarang kuliah, kita tuh selalu berkaitan dengan yang namanya bangun ruang. Nah, tapi ya memang betul yang diajarkan ke kita itu ya tidak lebih dari ciri-cirinya, karakteristiknya, atau bentuk-bentuknya, ya bentuk-bentuk rumus, bener nggak? Tapi kita nggak bahas tentang lebih dalam apa sih itu bangun ruang. Masih nyambung ya? Halo? Halo. Aku pakai data aja. Ntar aku cut aja, ntar dulu. Kayaknya aku pakai data aja deh. Bener banget kayak yang Silva bilang. Kita tuh sebenarnya udah nggak asing ya sama yang namanya bangun ruang ya, karena kita dari zaman SD, SMP, SMA, bahkan sekarang kuliah, kita itu selalu berkaitan dengan yang namanya bangun ruang, bener nggak? Tapi yang kita pelajari itu nggak jauh-jauh tentang ciri-ciri, karakteristiknya, atau bentuk-bentuknya, yang bentuk-bentuk rumus gitu. Tapi kita tidak membahas lebih dalam tentang apa sih itu bangun ruang, dari mana sih itu bangun ruang, gimana sih asal terbentuknya, kayak gitu. Nah, jadi pada podcast kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang filosofi bangun ruang. Dan filosofi yang bakal saya ambil untuk contoh, yaitu filosofi kubus. Untuk filosofi bangun ruang, yaitu kubus, filosofi kubus merupakan kubus yang terus menyempurnakan bentuknya hingga menjadi kubus sejatinya. Menyamakan bentuk dan ukuran rusuknya, sebab berbeda saja sedikit untuk ukuran rusuk-rusuknya itu tidak lagi dikatakan dengan kubus. Tidak bisa dinilai lagi bahwa itu tuh kubus. Ada yang menyebutnya bahwa itu balok, bahkan ironisnya ada yang menyebut itu merupakan trapesium. Meskipun saya sadar ya, tidak ada yang sempurna gitu, termasuk kubus. Jika kita tilik lebih mendalam tentang proporsi kubus itu, misalnya kita ambil rusuknya, itu kalau kita, walaupun sudah diukur dengan sekian, dengan menggunakan skala apapun, atau rumus Pythagoras, itu pasti ada perbedaannya, katakanlah misal 0,01% itu tetap merupakan perbedaan. Ini saya analogikan ke dalam kehidupan saya sehari-hari, seperti kubus yang dibuat oleh manusia, dinamakan oleh manusia, lalu disempurnakan pula oleh manusia. Pertanyaannya, mengapa sih saya mengambil filosofi kubus untuk saya analogikan ke dalam keseharian saya? Menurut saya, kubus adalah sebuah bangun ruang yang secara sekilas terlihat sempurna. Semua sisinya sama, otomatis volumenya juga seimbang, bukan? Bila kita ingin membentuk sebuah kubus, itu tidak begitu sulit untuk kita. Misalnya kita ambil lidi atau kayu untuk membuat sebuah kubus, cukup mengambil 12 rusuk dengan ukuran yang sama, lalu kita hubungkan satu sama lain secara seimbang, terbentuklah sebuah ruang, yaitu yang namanya kubus. Mudah bukan? Seperti kehidupan manusia, ingin menjadi sempurna, namun tak mau berbuat yang sulit untuk hidupnya gitu. Sebuah realita yang tak asing kita temui gitu. Jadi analoginya untuk kehidupan kita seperti kita nih pengen sempurna nih di kehidupan kita. Kita punya planning nih, hidup kita nih harusnya kayak gini. Saya punya planning untuk hidup saya
A, B, C. Saya punya tujuan hidup saya A, B, C, dan saya rasa hidup saya bakal sempurna. Tapi ada satu atau bahkan banyak dari kalian yang bilang, tidak, hidup kamu dengan kayak gitu tidak sempurna. Harusnya kamu gini, kurang lebih seperti itu. Itulah analoginya. Nah, kembali lagi ke bentuk kubus ya. Setelah kubus terbentuk, kita sudah yakin dengan kesempurnaannya, dan kubus sudah kita anggap layak untuk disebut sempurna. Bagaimana dengan pendapat orang lain? Sebagian mungkin akan sependapat ya dengan kita ya. Iya, itu sudah sempurna, kubus itu sudah layak dikatakan sempurna untuk sebuah kubus. Namun Anda salah, Anda keliru. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa tidak, itu bukan kubus. Kubus itu tidak seperti itu bentuknya. Bahkan dengan kelihayan lidahnya bilang, kubus itu harusnya ukurannya segini, bla 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 bla. Itulah kehidupan. Ironinya kehidupan di situ. Dari situ saya memahami bahwa tidak ada yang sempurna di hidup ini gitu. Seperti kata-kata yang pernah dibilang oleh Dorce Gamalama ya, kesempurnaan itu hanya milik Tuhan dan kekurangan hanya milik kita. Kurang lebih seperti itu untuk analogi kehidupan dari filosofi sebuah kubus ya, Pak. Wow, informatif sekali penjelasannya. Sangat detail, dan dengan begitu kita lebih paham tentang apa sih itu bangun ruang. Dan ternyata bukan hal yang terlalu sederhana dan tak serumit yang kita pikirkan dan tak sesulit juga yang kita bayangkan. Baik, kita sudah mendengarkan pendapat dari Sri Puja tentang apa itu filosofi bangun ruang, dan sekarang kita akan melanjutkan ke Pia, dikarenakan setiap pemikiran orang itu pasti kan berbeda-beda. Mungkin pendapat dari Puja, tadi yang seperti Puja omong, kalau misalnya filosofi bangun ruang itu pembelajaran mengenai masalah umum dan fundamental. Dan untuk Via sendiri mungkin kan mempunyai pemikiran masing-masing. Dan saya ingin mengetahui gitu, apa yang ada di pikiran Via itu tentang filosofi bangun ruang. Mungkin Pia bisa menjelaskan yang berbeda pendapat dengan Sri Puja. Baik, terima kasih Silva atas pertanyaannya. Tadi pendapat Sri Puja sangat lengkap ya mengenai filosofi bangun ruang kubus. Kalau gitu, saya akan menjelaskan filosofi bangun ruang bola. Setiap individu pasti kan pernah terikat ke dalam organisasi, baik itu organisasi yang ada di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, atau di dalam rumah sekalipun, yaitu keluarga. Bahkan dalam organisasi itu terbentuk dari sekumpulan orang yang memiliki watak dan karakter yang berbeda kan ya setiap orangnya, tapi memiliki tujuan yang sama. Organisasi itu pasti memiliki tujuannya masing-masing. Tujuan bersama atau yang sering disebut dengan cita-cita atau misi, merupakan faktor pengikat setiap individu untuk tetap berjuang dalam organisasinya. Keterikatan setiap individu itu berbeda dalam organisasi, dapat dianalogikan seperti bola menurut saya. Kenapa? Karena hampir seluruh bangun ruang itu memiliki sisi di setiap sudutnya, tapi dengan bola itu kan terdapat banyak lingkaran, dan lingkaran itu tidak memiliki sudut dan ujung sebagai pemisahnya. Jika kita tarik lebih jauh, apa sih hubungan bola dan organisasi? Maka kita akan mendapatkan makna bahwa bola dan organisasi merupakan simbol kesatuan yang utuh. Mengapa disebut sebagai kesatuan yang utuh? Karena pada bola tidak terdapat sisi yang dapat memutus, melainkan sisi yang terikat antara satu yang dengan yang lainnya. Tidak adanya sisi dan sudut itu menandakan kalau di dalam organisasi itu tidak ada yang mementingkan diri pribadi, melainkan mementingkan kebersamaan. Jadi kalau ada perdebatan atau perbedaan pendapat dalam organisasi, maka kita harus menyelesaikannya secara baik-baik. Keterikatan analogi bola ini memberi tanda bahwa individu sulit untuk menyusupi keuntungan pribadinya dalam organisasi tersebut. Jika ada upaya individu untuk memutus atau egois terhadap dirinya sendiri, maka individu tersebut bisa dengan mudah untuk diambil kembali ke dalam bagian bola tersebut atau dikeluarkan dari garis lingkarannya. Kalau dibedakan dengan kubus,
kubus bisa kita dimaknai dalam organisasi mudah untuk disisipi keuntungannya karena banyak memiliki sisi dan sudut, atau dari satu individu ke individu lainnya yang berpotensi besar untuk memecah belah organisasi. Sebelum membahas lebih jauh nih ya, kalau menurut Silva atau Sri Puja, apa sih arti dari bangun ruang bulat sendiri? Oke, Silva dulu ya yang jawab. Kalau menurut saya sendiri gitu, yang saya ketahui itu dalam geometri, bola adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh tak terhingga lingkaran yang berjari-jari sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama, dan bola hanya memiliki satu sisi. Baik, terima kasih jawabannya. Kalau dari Puja, apakah ada yang ditambahkan mengenai bola? Kurang lebih seperti yang Silva jelaskan. Sama ya. Bola kan di dalamnya ada banyak lingkaran. Jari-jarinya sama, tapi dalam bola itu lingkarannya berpusat pada satu titik saja. Saya analogikan sebagai kehidupan. Di dalam dunia yang kita pijak sekarang ini kan beragam agama. Mulai dari Islam, Kristen, dari Kristen itu juga banyak Kristen lainnya juga. Nah, tapi tujuan manusia hidup di dunia ini, yang utamanya itu mencari bekal untuk di akhirat nanti. Jadi sama-sama memiliki satu tujuan yang sama. Baik, mungkin itu saja ya filosofi bola dari saya. Terima kasih Pia atas penjelasannya. Pembahasan kita jadi panjang ya. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Pia. Di dunia ini sangat beragam, tetapi jika kita lihat tujuan utama kita hidup itu dunia sama. Kita memang sudah tidak asing lagi dengan kata kubus. Namun tidak bisa dipungkiri jika masih ada yang menyebut bahwa kubus adalah balok. Menurut kalian, betulkah atau samakah dengan hal yang membedakan antara dua hal tersebut? Untuk Sri Puja, bisakah Anda menjawab tentang perbedaan kubus dan balok? Sebenarnya pertanyaan dari Silva terdengar seperti tidak ada tujuan informatifnya ya, tapi saya coba berpikir positif. Mungkin Anda emang pengen tahu perbedaan antara kubus dan balok. Sebenarnya kubus itu merupakan balok yang memiliki sisi yang sama serta rusuk yang sama panjang gitu. Tapi perbedaannya terletak pada 3 komponen. Panjang yang dinotasikan dengan P, lebar dengan L, dan T dengan T merupakan tinggi gitu. Perbedaannya di situ. Dan yang menjadikan perbedaan utamanya, hal utama yang membedakan antara kubus dan balok itu jika pada balok itu tidak boleh memiliki 3 komponen yang sama di setiap sisinya, seperti katakanlah berarti panjang, lebar, dan tinggi. Pada balok tidak boleh sama, tapi jika ada 2 komponen yang sama saja, misalnya panjang dan lebar saja, namun tingginya berbeda, itu masih bisa dikatakan balok. Jadi intinya, jika perbedaannya itu ada di panjang, lebar, dan tingginya untuk balok dan kubus itu sih. Oke. Kan di mana ada perbedaan, di situ pasti kan ada persamaan nih. Tadi kan perbedaan tuh udah dijawab dengan Sri Puja, dan sekarang mau nanya nih sama Pia, kalau persamaan antara balok itu kayak gimana? Antara balok dan kubus. Baik. Tadi yang dikatakan Sri Puja itu benar, tapi mungkin ada yang belum tahu antara perbedaan dan persamaan kubus dan balok. Perbedaan yang tadi udah dibahas oleh Puja, maka saya akan membahas tentang persamaan. Kubus dan balok sama-sama memiliki 12 rusuk dan 6 sisi, kemudian masing-masing sudutnya 90 derajat. Dan panjang dengan tinggi, panjang dengan lebar, dan tinggi dengan lebar, semua saling bertegak lurus. Oke, terima kasih atas jawaban kalian. Kan tadi itu Puja menjelaskan tentang sudut pandang tentang filosofi bangun ruang dari sebuah balok, ya kan? Nah, di sini tuh saya ingin bertanya, mengapa setiap orang itu sudut pandangannya tuh beda antara balok dan kubus? Bisa tolong diperjelas untuk Puja?
Ntar dulu. Sebenarnya sebelum saya jelaskan, perlu kita ketahui bahwasannya emang tidak bisa dipungkiri ya bahwa emang tidak sedikit dari kita yang masih awam tentang apa itu kubus. Mereka tidak bisa menyebut bahwa itu kubus karena mereka masih belum tahu seperti apa sih kubus. Sebenarnya kubus itu yang bagaimana, makanya mereka masih salah kaprah atau salah menyebut bahwa itu tuh kubus atau balok. Bahkan ironisnya dia menyebut bahwa itu trapesium. Namun menurut saya ya, ini bicara tentang pendapat, itu bukan merupakan sudut pandang, karena memang kubus yang mutlak, kubusnya seperti itu. Kubus sudah ada aturannya dari sana dan ukuran proporsinya sudah memang ada aturannya seperti itu. Namun orang-orang bisa menyalah sebutkan bahwa itu kubus atau bukan, ya masalahnya tadi masih awam tentang itu kubus. Dia tidak tahu seperti apa kubus yang sebenarnya, maka dia tidak bisa menyebut dengan benar bahwa itu kubus atau bukan. Permasalahannya, titik masalahnya sebenarnya di situ. Ya, baik. Terima kasih Puja untuk penjelasannya. Sesuai yang diharapkan ya, bahwa filosofi bangun ruang itu luas. Semakin digali informasinya, semakin menarik pula yang dibahas. Sekarang kan kita sudah tahu nih, apa itu filosofi tentang bangun ruang. Kalau dari sekolah kan kita hanya tahu tentang rumus, sisi, bentuk, karakteristik. Dan di podcast kali ini kan kita udah mengetahui lebih dalam tentang filosofi dari bangun ruang tersebut. Tadi saya sudah bertanya kepada Via, mengapa dia mengambil jurusan prodi matematika, dan kepada Puja. Dan untuk sekarang saya ingin bertanya kepada Via, kenapa sih ngambil prodi matematika? Kenapa? Nah, mungkin emang dari sama itu udah tertarik sama matematika. Kayak karena emang gurunya pas di SMA itu enak gitu ngajarnya, jadi suka aja matematika gitu. Makanya milih jurusan matematika. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kayaknya podcast kali ini cukup sampai di sini deh. Karena kita punya kesibukan sendiri-sendiri. Untuk Via, abis ini kira-kira kesibukannya apa nih, Vi? Kesibukannya ngerjain tugas mungkin. Untuk Puja? Sama, masih ada tugas kuliah, tugas kelas kita yang belum dikerjain. Paling mau garap itu. Oke, mungkin sayang sekali ya obrolan menarik seperti ini harus sampai di sini, harus berakhir dan sangat cukup terbatas. Terima kasih telah mendengarkan episode Filosofi Bangun Ruang Podcast minggu ini. Untuk tips komunikasi plastik lainnya, atau jika Anda ingin menghubungi saya, Anda bisa menghubungi saya via email. Sampai jumpa. Terima kasih untuk Via dan Puja. Sama-sama. Wah, terima kasih kembali.